Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nino Budianto sebagai host kali ini. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas semua pertanyaan yang sering masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara yang akan kita bahas dalam perspektif agama oleh Ustadz atau Ustazah yang kompeten tapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow Instagram Inspigo di @inspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Dan juga ada kelas penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan juga media digital masa kini. Follow IG mereka di @kelaspenyiar_id. Siapa sih hari gini yang gak mau dapat warisan? Apalagi kalau udah memang haknya ya. Tentunya hak tersebut harus banget nih dia dapatkan. Tapi harus udah fix dulu nih, si ahli waris ini sudah sah atau sudah termasuk dalam kategori jenis ahli waris yang secara hukum berhak mendapatkan warisan atau belum? Atau juga bisa dia termasuk sah secara hukum kayak gimana? Nah ya, dan gimana juga kalau ternyata si ahli waris gak bisa dapat warisan karena pewaris ya yang ngasih warisan gak mau ngasih harta warisannya. Harus gimana dong? Kita cari tahu lebih lanjut barengan Ustadz M. Arifin dari Cari Ustadz dan juga ada Mas Sutejo, mitra konsultan hukum dari Justikal, platform yang menyediakan berbagai layanan hukum dengan konsultan yang berpengalaman. Assalamualaikum Pak Ustadz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dino. Assalamualaikum Mas Sutejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Nah, ini Pak Ustadz sama Mas Tejo nih, ini kalau urusan warisan nih di Indonesia, waduh, ribet banget, bener nggak? Bener ya. Nah, ini gimana sih kalau penerima warisan, dia bisa nggak sih menuntut untuk mendapatkan warisannya? Boleh nggak sih kita menuntut nih sebagai ahli waris? Kalau dari Pak Ustadz gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai sebuah hak ya, hak yang diterima oleh si ahli waris, selama itu memang sudah ditentukan di dalam Al-Quran sesuai bagiannya, ternyata dia nggak dapat bagiannya itu, boleh dia punya hak untuk menuntut. Itu boleh dia punya hak untuk menuntut. Iya, kan hak dia. Itu. Yang dituntut siapa? Tentu bukan bapaknya yang meninggal itu. Yang dituntut adalah ahli waris lain. Kenapa menyebabkan dia nggak dapat? Gitu. Kan persekongkolan nih umpamanya nih, ada keluarga 5 orang, yang satu kok nggak dapat, yang 4 dapat semua. Gitu. Mereka sekongkol ini nggak usah aja gitu. Padahal dia seharusnya secara nasab, secara agamanya itu dia dapat juga seharusnya. Dia boleh minta atau menuntut kepada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu. Karena hak yang dijamin oleh agama. Hak dijamin secara agama. Ya. Kalau dari hukum negaranya gimana nih? Ya, dari hukum negaranya jadi ada pewaris pasti ada ahli waris gitu loh. Ya. Jadi ketika ada warisan jatuh meluang, maka si ahli waris berhak atas warisan dari si pewaris yang sudah meninggal gitu kan. Nah, berapa jatahnya, berapa bagiannya masing-masing ini kalau dalam hukum Islam sudah diatur di Quran surat An-Nisa dari 7, 11, 12 sama 176 tentang halalah gitu kan. Jadi ketika seseorang ahli waris tidak mendapatkan haknya atau dilanggar haknya sama ahli waris yang lain, dia punya hak untuk menuntut gitu loh. Kemana dia menuntut? Tentunya pertama adalah tahap mediasi, mungkin ke ahli waris yang menzalimi haknya gitu kan. Nah, setelah dia bermediasi ternyata tidak berhasil, maka dia bisa atau berhak untuk ke pengadilan. Kalau Islam kan ke pengadilan agama
untuk menggugat si ahli waris yang menguasai warisannya, misalnya untuk membagi warisan sesuai dengan porsinya atau hukumnya menurut Quran gitu. Seperti itu, Mas. Jadi ada hak untuk menuntut si ahli waris ini gitu. Oke. Nah, kalau di kita itu kadang kan suka tanda kutip mengagungkan yang namanya surat wasiat. Itu gimana tuh kalau misalkan ada pewaris yang tidak mau memberikan harta warisannya ke ahli waris dengan embel-embel saya sudah bikin surat wasiat nih, si A nggak dikasih, yang dikasih B, C, D misalkan gitu. Nah itu gimana tuh Mas Tejo? Iya. Jadi kita lihat dulu wasiat itu seperti apa gitu. Wasiat ini kan memang punya hak si yang punya harta untuk memberikan hartanya kepada orang lain, harusnya sih bukan ke ahli waris gitu. Dan berlakunya ketika si yang punya harta atau pewaris ini sudah meninggal gitu kan. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika si pewaris meninggal maka wasiat harus dikeluarkan dulu nih, hutang harus dikeluarkan dulu gitu kan. Tetapi seperti apa wasiatnya harus diuji dulu gitu loh. Diuji sah atau tidak wasiatnya itu. Dan ketika wasiat diberikan kepada ahli waris melebihi sepertiga gitu kan, itu nggak boleh gitu loh. Karena akan menzalimi ahli waris yang lain gitu loh. Jadi ketika pun wasiat ini diberikan kepada ahli waris, maka harus persetujuan sebenarnya ahli waris yang lain gitu loh. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri gitu loh. Nggak boleh suka-suka si pewaris dengan ahli waris, satu orang ahli waris gitu kan. Harus semua ahli waris turut gitu loh. Dan sebenarnya tadi saya bilang kan di awal wasiat itu diberikan bukan kepada ahli waris gitu loh. Karena ahli waris ini sudah warisan ini sudah diatur. Ada gitu aturan loh. sendiri. Ada aturan sendiri. Jadi si ahli waris ini nggak usah mikir saya dapat berapa orang sudah diatur kok di Al-Quran. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Kalau dari Pak Ustadz ada tambahan soal wasiat ini gimana Pak? Ya ada aturannya memang dalam agama Islam ya. Yang disebutkan oleh Pak Tejo tadi, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Itu sudah pasti. Karena kalau wasiat diberikan kepada ahli waris itu ada kemungkinan potensi ahli waris mendapat ganda. Satu dari jatah warisannya, dua dari wasiat si bapaknya itu. Yang kedua, wasiat tidak boleh menyalahi aturan yang lebih tinggi. Ya, aturan yang lebih tingginya kan Al-Quran, hadis gitu ya. Meskipun ada hadis yang mengatakan bahwa wasiat orang tua itu harus dilaksanakan. Tapi masalahnya ini bertentangan tidak dengan yang lebih tinggi gitu. Hadis dalam hadis dan Quran. Di luar masalah hukum waris kan ada kadang-kadang wasiat ini. Nanti kalau saya meninggal, saya dimakamkan di mana umpamanya. Padahal untuk ketika dia meninggal, untuk pemakaman aja itu memerlukan effort yang besar, jarak segala macam. Jarak biaya segala macam. Itu yang begitu-begitu sebetulnya harus dilihat hadis atau ayat yang lebih tinggi yang kalau itu ternyata bertentangan ya nggak perlu. Gitu. Termasuk wasiat ini kalau bertentangan dengan ketentuan hadis, ayat, Quran melebihi sepertiga umpamanya dari warisannya itu udah pasti nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau orang bikin surat wasiat yang sering mungkin Mas Tejo sering ngalamin ketemu kasus seperti ini gitu ya. Orang bikin wasiat itu tadi kan dibilang harus ada persetujuan dari ahli waris. Misalkan tidak ada persetujuan dari ahli waris tapi ada saksi notaris, itu gimana tuh? Ya tetap tidak bisa ya karena bisa ya? Kalau notaris itu kan memang buatnya di hadapan notaris, cuman harus dengan persetujuan ahli waris. Karena akan mewasiatkan tentu bersentuhan dengan hak-haknya mereka para ahli waris nih gitu loh. Ketika tidak ada maka pasti haknya nanti akan terlanggar gitu loh. Iya, jadi harus kumpul ahli warisnya, harus setuju gitu kan. Dikumpulin dulu ya, terus minta persetujuan gitu. Nggak bisa tiba-tiba sendiri gitu ya, datang ke notaris minta persetujuan notaris doang, nggak boleh ya. Dan harus dilihat juga kondisi si pewarisnya seperti apa gitu loh. Jangan dia sakit ketika di opname gitu kan, dia tidak bisa berpikir secara sehat. Itu sebenarnya sudah tidak benar, wasiatnya tidak akan benar gitu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ahli waris, yang disebut ahli waris itu kategorinya seperti apa sih? Apakah memang keluarga saja atau ada yang di luar keluarga boleh menjadi ahli waris? Bisa ya? Ya, silakan.
Ya, jadi ahli waris ini menurut kompilasi hukum Islam, jadi bisa karena hubungan darah, bisa karena hubungan perkawinan gitu lah. Oke. Hubungan darah ini kan kayak anak, terus ayah, ibu, saudara Cucu, kandung, cucu gitu oke. loh. Nah, kalau hubungan perkawinan kan janda dan duda gitu loh. Ya, Oke. itu aja sih. Itu aja ya, batasannya itu sebatas aja. itu ya. Dan Oke. satu lagi harus beragama Islam kalau Ya. Islam. Oke, harus beragama Islam. Oke. Kalau yang dikatakan yang boleh menerima wasiat itu di luar ahli waris, Ustaz ya? Di luar ahli waris. Luar ahli waris ya. Saya ingin nambahin dikit, Ya, boleh ya? boleh. Tadi yang bukan soal ini tapi berkaitan dengan yang pertama, yang soal ketentuan-ketentuan warisan itu. Ada filosofi yang saya kira perlu kita pahami betul ya, bahwa harta, benda, kekayaan yang kita miliki, hakikatnya itu kepemilikan kita itu kepemilikan semu gitu. Yang sebenarnya memiliki harta itu kan Tuhan, Allah gitu ya. Ya. Artinya ketika seorang bapak meninggal dunia dan meninggalkan harta itu dikembalikan lah, itu kembali kepada si pemiliknya, yaitu Allah. Yeah. Nah, Allah yang membagi siapa dapat berapa ketentuannya, dan itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita lihat filosofinya seperti itu, sebenarnya si pewaris sama sekali tidak punya hak untuk, atau bingung diumpamanya, ini kasihan nih anak saya yang ini lebih miskin, saya kasih gedean. Nggak bisa, karena aturan dari atasnya sudah begitu. Nah, gitu. Nah, setelah dibagi sesuai ketentuan Al-Qur'an, lalu semua ahli waris sepakat untuk memberi tambahan kepada saudaranya yang tadi nasibnya lebih buruk umpamanya, silakan aja. Tapi itu bukan warisan namanya. Ya Pak ya, saya kira itu namanya sedekah. Iya, betul. Infak, gitu. Bukan warisan. Bisa infak atau bisa zakat. Bisa zakat. Gitu. Jadi mekanismenya tetap harus sesuai ketentuan jatah yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Nah, kalau misalkan ahli waris menolak mendapatkan warisan, itu boleh nggak? Menolak dalam arti umpamanya karena saya udah merasa cukup. Iya, gitu wah saya udah kaya raya nih, nggak usah dapat warisan dari orang tua deh, misalkan nggak gitu. apa-apa, tapi dibagi dulu jelas. Tetap dapat ya? Dapat dulu, umpamanya dibagi dulu nih, umpamanya bapak saya meninggal. Saya dapat dari total hitungan itu saya dapat umpamanya 2 miliar. Itu 2 miliar. Tapi karena merasa saya udah lebih dari cukup, yang 2 miliar saya bagi-bagi ke inian saya, udah ambil aja buat kamu, saya kasih sekian, itu hak saya. Gitu. Jadi yang pembagiannya itu harus tahu dulu itu si ahli warisnya itu, dia harus tahu dulu. Begitu dapat, nah baru dia mau memberikan lagi, bentuknya menjadi sedekah atau zakat itu berbeda lagi, bukan waris lagi ya. Iya. Oke, yang pasti harus diterima dulu. Gitu kan. Oke. Perkara nanti mau jadi sedekah, zakat, infak, ya gimana nanti? Iya. Gitu ya. Oke. Mau menambahkan, Mas Tejo? Iya. Sebenarnya bukan menerima dulu, tapi mengakui bahwa warisannya segitu. Mengakui. Oke. Oke. Lebih tepat mengakui. Oke. Mengakui, memahami. Kan, maksudnya kalau menerima kan uangnya harus diterima dulu. Kalau mengakui kan dia bagian saya segitu, tapi saya akan menghibahkan atau menjakatkan ke sini gini. Oke. Jadi tidak harus menerima fisik uangnya atau ditransfer dulu lalu dikeluarkan lagi. Nah, penting dia tahu haknya berapa, nah gitu. Dan ada kerelaan gitu ya, tahu masing-masing, ada keterbukaan lah masing-masing jatahnya berapa. Kalau bisa dituliskan di dalam ini perjanjian atau akta notaris untuk tidak timbul tuntutan di kemudian hari seperti itu. Itu juga penting ya. Oke. Nah, tadi menarik nih soal tadi Pak Ustadz bilang bahwa semuanya tuh sebetulnya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada pembagian-pembagiannya gitu kan. Jadi kita yang punya harta warisan, yang pewaris ya, itu nggak usah pusing-pusing lagi gitu ya. Nggak usah pusing-pusing lagi. Pusing-pusing bikin wasiat tambahan buat ahli waris, salah pula gitu kan. Udah gitu, nih anak kasih berapa, nih anak kasih berapa. Wah, ini nggak usah ya. Nggak usah, udah ada ikutin ketentuannya. aja. Cuma memang persoalannya kadang-kadang ini masih banyak orang yang nggak ngeh dengan pembagian itu ya. Jangankan orang biasa ya, di kalangan orang yang disebut ustadz pun kadang-kadang tidak semua ustadz itu menguasai pembagian secara detail gitu. Maka saya kira edukasi tentang jatah atau hak waris ini menjadi sangat penting, karena rawan menimbulkan masalah Pak ya. Kalau dan kan kita kenyataan ini, ada orang meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, itu kan kenyataan yang harus kita alami,
dan besar kemungkinan ketika meninggal itu meninggalkan harta. Ya. Dan itu potensi besar untuk ribut itu kalau nggak jelas. Jadi gini Mas, saya nambahin. Jadi yang punya harta ini si pewaris emang nggak harusnya mikir, karena ketika dia meninggal dia kan nggak akan mikir hartanya gitu. Iya. Yang akan mikir sebenarnya ahli warisnya gitu. Betul. Seperti itu Mas. Iya. Oke. Jadi tinggal ya udah ikutin aja yang sudah ada aturannya gitu ya. Kalaupun nanti ada harus bikin wasiat, ya harus memang ditujukan kepada yang bukan ahli waris gitu ya. Misalkan wasiatnya mau dimakamkan di mana. Kembali lagi lihat kondisinya, memungkinkan nggak, effortnya seperti apa gitu ya. Atau mungkin seperti ini, kalau boleh saya tambahin juga ya. Saya kira boleh kan Pak ya, nanti bisa tambahin ya, wasiat kepada anak angkat Pak ya. Umpamanya saya ini, saya punya anak 4 umpamanya, 1 di antaranya itu anak angkat umpamanya. Dia dari kecil udah hidup bersama-sama seperti keluarga sendiri. Nah ketika sayanya mati nanti meninggal, yang anak kandung saya kan jelas pembagiannya. Yang anak angkat kan dia bapaknya orang lain. Iya. Nah, gitu. Dia masih punya hak dari bapak aslinya kan gitu. Nah kalau dia dari harta saya dia nggak dapat, itu bisa menimbulkan kecemburuan kan, karena masa kanak-kanak sekeluarga. Kok si ini dapat dia enggak. Nah itu caranya adalah dengan saya memberi wasiat untuk anak yang bukan anak kandung saya ini, saya beri jatah sekian. Nah sekiannya itu pun tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, segera gitu Pak ya. Ya betul. Jadi di aturan di pengadilan agama pun di kompilasi hukum Islam, wasiat seperti namanya wasiat wajibah Pak. Wasiat wajibah yang diberikan orang tua kepada anak angkat gitu Pak. Jadi betul tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan. Oke. Ini mudah-mudahan penjelasan dari Pak Ustadz sama Mas Tejo benar-benar bisa menjelaskan yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan gitu bahwa ya yang namanya warisan memang sudah ada aturannya. Kita nggak usah pusing-pusing untuk mikirin yang bagi ini bagi itu ya. Ikutin aja semuanya, insya Allah beres. Iya. Terima kasih Pak Ustadz Arifin dan juga Mas Tejo untuk penjelasannya, ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat semuanya, dan yang pasti semoga puasanya lancar aja. Amin. Insya Allah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.